warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, di sebelah saya ada pengacara muda tambah ganteng. Saya kalau ketemu dia makin lama makin minder. Perasaan gue udah cakep, kalau ketemu dia kalah cakep. Saya udah bilang manti-manti aja kalau ketemu gue jangan keren-keren, ntar gue kalah. Ketawa doang. Ajis Yanuar Esa, apa kabar Jis? Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau ini salah satu koordinator tim advokasinya Habib Rizik. Ya, salah satu anggota. Salah satu anggota ya, tapi punya peran penting bersama teman-teman pengacara yang lainnya. Dan kalau menurut kita, usaha teman-teman Ajis dan kawan-kawan ini sudah maksimal luar biasa. Tapi memang Allah ternyata punya rencana lain ya. Kita bicara tentang vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas hukuman 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus swab ya, Rumah Sakit Umi. Saya tadi sempat komunikasi, cuman karena beliau sibuk cuma lewat WA, dan membuat saya terharu adalah ketika Ajis dalam WA itu menjawab bahwa apapun yang terjadi, alhamdulillah, wis dahsyat. Kalau menang maka keadilan masih ada. Kalau kalah, beliau tidak tulis tidak ada keadilan, tapi kita bersabar. Perjuangan masih panjang. Dahsyat Ajis, luar biasa ya. Tadi saya kombinasi dengan videonya Ahmad Kozinuddin, pengacara muda juga, pejuang yang tangguh juga, walaupun saya ngambil dari video teman yang lainnya. Dan punya satu benang merah. Ini dua pengacara ini saya nggak yakin mereka ada komunikasi sebelumnya, tapi dua-duanya berpendapat sama. Alhamdulillah kulihal, ala kulihal. Ya kalau tadi Ahmad mengatakan alhamdulillah ala kulli syai gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi alhamdulillah untuk segala keadaan termasuk musibah ini dahsyat. Ini saya katakan dalam podcast saya sebelumnya, saya belum nyampe level itu. Dahsyat kan. Ajis, gimana sebetulnya nih kok bisa seperti ini? Apa teman-teman pengacara sudah menduga sebelumnya bahwa nanti Pengadilan Tinggi Jakarta akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ya, ada beberapa hal sih, antara lain dari penunjukan majelis hakimnya, kemudian waktunya yang relatif sangat singkat dari penunjukan, kemudian vonis ini gitu kan. Jadi dari situ kita menduga arahnya memang sama, yaitu menguatkan sebagaimana vonis yang sebelumnya seperti itu. Artinya di vonis yang menguatkan ini tentu saja merugikan Habib Rizik dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tatat seperti itu. Masing-masing terus tahun ya? Habib Rizik yang lainnya, Dr. Andi Tatat sama Habib Hanif ya? Setahun. Tadi soal dari penunjukan hakim, apa yang terindikasi apa bahwa itu akan seperti ini? Karena waktunya relatif singkat ya. Kapan itu penunjukan majelisnya? Saya dapat kabar dari media, koreksi kalau salah, kemungkinan mungkin saya menduga sekitar sepekan kemarin ya, informasinya gitu. Informasinya. Itu sebuah kelaziman atau tidak lazim? Ya sebenarnya kalau lazim atau tidak lazim sebenarnya itu kan bagian dari prosedur, dan memang prosedurnya sah-sah saja seperti itu. Akan tetapi kita kan melihat berkas yang diperiksa ini lumayan banyak harusnya kan seperti itu. Tapi kita nggak mau berpolemik ke situ, artinya sudah terjadi ya sudah seperti itu. Oke. Saya tadi baca di media online bahwa dalam putusan tadi yang dibacakan oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI tadi, bahwa sidang tadi tidak dihadiri oleh JPU dan kuasa hukum terdakwa. Gimana ini? Sebenarnya dari kita tadi perwakilan ada yang hadir, Ustaz. Ada yang hadir 3 orang maaf, rekan kita ada yang hadir sembari menyerahkan beberapa dokumen lah seperti itu ya. Memang menyerahkan kepada sekretariat yang menerima dokumen kalau memang Pengadilan Tinggi ya? ke Ketua Pengadilan Tinggi seperti itu, dan diterima. Kemudian tapi memang mau masuknya tadi agak repot, itu yang menyebabkan kita agak terhambat sekitar kurang lebih pukul 9 tadi ya, lewat lah tadi bisa masuk tapi ketika mau tanya ke dalam memang kan nggak boleh masuk seperti itu, jadi cuma di PTSP aja tadi sebenarnya. Apa itu PTSP? Pelayanan terpadu satu pintu gitu ya. Jadi ruang umum siapa aja bisa masuk. Setelah masuk gerbang kemudian mau berlanjut ke ruang sidang tuh memang ada akses kan yang harus yang dikeluarkan oleh pihak petugas gitu kan untuk kita bisa masuk. Nah itu kita tidak dapat seperti itu. Tapi memang dalam sebuah sidang dari banding itu memang tidak harus didampingi pengacara. Tidak harus ya. Nah, artinya pengadilan boleh tidak mengizinkan pengacara hadir atau bagaimana? Iya, sebenarnya ini kan sidang sah-sah aja kalau misalnya
ada yang mau hadir lah, mau Oh. lihat itu. Tapi tadi kita yang ironisnya rekan kami tadi menyampaikan banyak melihat beberapa petugas yang tidak berseragam di dalam ruang itu. Oh, oke. Jadi tim pengacara yang jelas-jelas jadi pendamping kuasa hukum Habib tidak boleh hadir. Iya. Dengan dalih apa? Kerumunan, jumlah orang atau apa? Tadi nggak ada alasan, Nggak ada intinya sih alasannya. tidak bisa masuk aja. Tapi banyak petugas atau orang tak berseragam, Iya. entah dari mana ya, Iya. ada di. Ada. Tapi tadi Habib ada di ruangan. Enggak. Oh, nggak ada ya. Jadi hanya pembacaan aja ya. Pembacaan aja ya. Memang kalau sidang banding itu memang hanya pembacaan, nggak ada tanya jawab apa segala macam. Sebenarnya ada bantah, pemeriksaan, bantah. ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu kan kita nggak tahu karena mereka internal di situ. Oke. Nah, soal putusan sendiri, Adis, bagaimana respon Habib sendiri dan teman-teman pengacara? Responnya belum, hari ini rencana kita akan sampaikan ke Habib, kemudian nanti hasilnya mungkin kalau memang diperlukan kita akan publish seperti itu. Kalau teman-teman pengacara ya kita akan kasasi, tapi kan kita di sini harus tanya juga ke klien, ke Habib Rizik, ke Habib Hanif, seperti itu. Juga dengan Pak Mihdan dan rekan-rekan yang menangani Dr. Andi Tatat, juga kita harus diskusi dengan mereka nantinya seperti itu. Ya, tadi saya baca di media online memang siapa humasnya, siapa namanya Pak Pahan ya. Pak Pahan memang mengatakan bahwa baik terdakwa maupun JPU masih bisa melakukan langkah hukum berikutnya yaitu kasasi ya. Iya. Tapi sebetulnya kalaupun misalnya nih tanpa bermaksud mendahului takdir Tuhan ya Allah ya, kalaupun kasasi bakal seperti apa? Karena saya sebagai orang luar, orang awam, cuma sebagai bagian dari umat yang mencintai Habib, itu sempat khawatir tuh pengadilan tinggi ini akan memberikan vonis lebih berat gitu. Gimana nih? Apanya gimana maksudnya? Padahal kalaupun nanti maju kasasi, skenario seperti apa? Karena tadi saya sebagai orang abang pun sempat khawatir. Iya, Jangan-jangan nanti pengadilan tinggi DKI ini pun justru malah menambah. Kan bukan mustahil juga gitu. Ya skenarionya kalau misalnya memang nanti majelis yang memeriksa di Mahkamah Agung memperhatikan dengan jelas, kemudian kita akan sampaikan novum nantinya kalau memang diperlukan gitu aspek-aspek keadilan yang harus diperiksa secara menyeluruh, pastinya akan membebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan. Kenapa? Karena memang secara fakta persidangan jelas dan juga secara bukti argumen kita juga jelas gitu bahwa memang kasus ini tidak pantas untuk diajukan sampai sedemikian rupa. Habib juga sedemikian rupa dihukum karena memang yang dinyatakan oleh Habib terkait dengan tuduhan kebohongan itu bukanlah sesuatu yang masuk untuk dijadikan objek sebenarnya ya secara kasus. Dan itu juga saya coba sampaikan perbandingan dengan pihak-pihak lain. Nantinya di yang lain, kecuali yang lain juga dipidana semua gitu kan. Nah, yang konteks ini ya, yang konteks kerumunan, bukan yang swab. konteks penyakit. Oke. Konteks penanganan penyakit, penanganan wabah atau konteks kesehatan yang sekarang sedang musim Covid nih seperti itu. Nah, itu konteksnya konteks itu maksudnya. Ya. Kalau penjelasan dari Ahmad Kozinuddin ya, dia mengatakan kalau Habib mengatakan alhamdulillah saya sehat itu tidak bohong. Karena gini, kecuali kata Ahmad tadi, kecuali dia mengatakan hasil swab saya positif, negatif, sehat. Nah, itu baru bisa dikatakan bohong. Dia kan hanya mengatakan bahwa saya sehat, alhamdulillah saya sehat. Dia tidak membantah hasil yang seperti dalam pengadilan bahwa ketika Habib ngomong itu kan hasilnya belum keluar. Iya. Jadi ketika dia bilang alhamdulillah saya tidak ada unsur bohong, kecuali memang faktanya hasil swab mengatakan dia reaktif, dia bilang saya alhamdulillah nggak masalah, itu baru bisa bohong. Nah, kan gitu tuh. Iya. Satu lagi sih sebenarnya yang jadi pertanyaan nanti mungkin untuk dibahas juga ke Bang Ahmad Kozinuddin. Jadi di situ tuduhannya semuanya itu turut serta. Turut serta. Nah, kalau turut berarti kan ada objeknya. Siapa nih yang memang main Pelaku utama gitu kan. Nah, siapa ini main objeknya gitu kan. Kalau tiga-tiganya turut serta itu siapa pelaku utamanya? Oh, putusannya begitu ya? Seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi kita bingung di situ. Kemudian yang selanjutnya itu kalau saya ini ya, karena yang Dr. Andi Tatat atau Habib Hanif saya kurang memperhatikan. Yang saya perhatikan yang Habib Rizik tadi soal putusan itu. Kemudian juga ya tadi yang disampaikan Bang Ahmad itu benar bahwa Habib mengatakan beliau itu sehat seperti itu. Dan
itu adalah bagian dari syiar di mana dulu ada sejarahnya juga. Nah, itu kita bahas juga pada kemarin di pengadilan tinggi gitu loh, bahwa suatu saat waktu Rasulullah SAW mau wafat ditanya oleh sahabat gitu kepada Ali, kata Ali, alhamdulillah beliau sehat, padahal beliau sekarat gitu. Udah dying ya. Nah, ini kan salah satu dasar hukum menurut hukum agama ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Artinya kalau ini dipidana luar biasa ini. Jadi memang ada beberapa hal, saudara, yang buat saya orang awam hukum juga ini sungguh-sungguh menciderai rasa keadilan sekaligus menabrak akal sehat. Saya orang awam hukum ya. Karena apa? Karena pertama, apa iya dengan marah saya itu bohong? Satu. Kedua, seperti kata majelis hakim bahwa itu menimbulkan keonaran. Nah, keonaran itu kan lucu sekali kan, hanya dari mulut majelis hakim disebut keonaran di media sosial. Ini kan sangat-sangat dipaksakan gitu ya. Kalau dalam pengertian kita yang orang awam, orang berakal, onar tuh rusuh, ricuh, ribut, ya kan? Dan itu ada faktanya, ada buktinya. Ini gaduh di media sosial disebut keonaran. Iya, memaksakan sekali. Betul. Saya waktu itu di pengadilan juga sampaikan kalau misalnya memang gaduh secara media sosial dianggap sebagai suatu kegaduhan, berarti Piala Eropa yang sedang terjadi kan saling berdebat. Luar biasa itu. Dahsyat itu. Iya. Dianggap kegaduhan juga kan. Ini pola pikir saya yang absurd juga. Ajis, di luar soal putusan, ini tadi kita baca juga di media bagaimana lumayan banyak pendukung Habib yang diangkut oleh polisi dengan dalih COVID dan sebagainya. Ini gimana sebetulnya kok sampai seperti itu lagi dan lagi? Ya, kita sih menyayangkan dan menyesalkan, dan mudah-mudahan nanti segera ada jalan keluar dan juga mereka bisa pulang ke rumah masing-masing, kemudian properti dan barang-barang yang diambil diamankan oleh polisi kembali. Harap seperti itu. Memang gini, saya ingin sedikit melihat fakta di lapangan. Mereka tuh kan nggak buat rusuh. Mereka hanya datang menunjukkan dukungan moral kepada ulama yang dicintai, ya kan? Tidak rusuh, tidak bikin anarkis segala macamnya. Dan dilindungi undang-undang. Nah, itu lagi dilindungi undang-undang. Apalagi memang sidangnya disebut terbuka ya, untuk umum ya. Kedua, dibandingkan peristiwa ketika Ahok dulu, itu pendukungnya itu sampai Malang dan melakukan tindakan anarkis dan tidak ada satupun yang diangkut. Dulu malah kalau langsung ada perempuan namanya sampai si Koman ya, siapa namanya itu, mengeluarkan kata-kata yang sungguh sangat ketika itu kan kasusnya ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun pada Ahok. Menguatkan ya di pengadilan tinggi soalnya. Ini gimana perbandingannya, kenapa seperti itu perlakuannya? Ya itulah makanya yang kita sayangkan ya. Tapi nanti kita lihatlah apa alasan dari pihak kepolisian. Kita sih nggak berharap itu berlanjut ya seperti itu. Tapi dengan penanganan ini kita cukup prihatin ya seperti itu, Ustaz. Berarti yaitu kita mungkin sama di mata hukum, tapi di mata penegak hukum belum tentu sama. Kalimatnya bagus. Kita sama di mata hukum, tapi di mata penegak hukum belum tentu sama. Dan ini memang terasa sekali bedanya ketika musim diskon hukuman ya. Si Joko Chandra yang jelas-jelas merugikan negara, buron selama 11 tahun, menyuap jenderal-jenderal polisi, ngurus ke MK segala macam, MA itu udah pas setengah tahun yang rendah, masih kena diskon 1 tahun. Ya. Diskon majelis hakim yang tadi. Dan kemarin dapat revisi lagi berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Ya makanya tadi saya katakan di mata penegak hukum sama, manusia juga objek hukum gitu kan. Inilah subjek hukum, maaf. Kemudian di mata penegak hukum berbeda, yang satu dapat diskon, yang satu jelas-jelas kita udah sampaikan faktanya, ya seperti itu faktanya. Saya kan wartawan ya, saya bergaul di institusi pemerintah dari mulai office boy, tukang cleaning service, satpam, betul-betul bergaul. Saya ngopi, bercanda, ngobrol dalam sama satpam, saya bahkan karaoke dan sebagainya dengan pejabatnya dari mulai eselon terus sampai menterinya. Dan saya paham betul bagaimana tidak ada di zaman saya waktu masih di lapangan, tidak ada satupun keputusan yang gratis. Tidak ada. Mau ngasih izin ini, ngajin itu, nggak ada gratis. Nah, kan wajar dong kalau publik pun berpendapat ketika Joko Chandra dapat diskon, dapat hukuman pas setengah tahun, dapat diskon tahun, itu kan nggak gratis juga. Ini tanda kutip nih, bercanda nih, bercanda nih, tanda kutip, karena mungkin Habib nggak ngasih. Ya kalau
diminta sih kita mau aja nggak sih? Itu kan ambil hak kita, gitu. Itu kan kita meminta hak kita gitu kan, yang memang kita harusnya berhak untuk bebas gitu. Iya. Soal bebas ini menarik sekali. Memang menarik sekali karena memang siapapun orang yang berakal waras, yang hati nurani masih hidup ya, nggak mati itu. Dengan kasus satu sekarang ini, Habib jangankan 4 tahun, 1 hari pun tidak layak untuk dipenjara. Betul. Nah, tapi fakta seperti itu sekarang sebagai pertanyaan penutup, Ajis, kira-kira apa yang akan Habib dan pengacara lakukan ke depan dalam konteks kasus-kasus seperti ini? Ya, kita pasti akan menunggu relasinya nanti. Relasi kita tunggu dulu, kemudian setelah relasinya keluar nanti kita akan berdiskusi dengan Habib dan tim kuasa hukum yang lainnya juga. Kemudian ya jika memungkinkan kita akan kasasi, ya jalan panjang perjuangan berarti kan seperti itu. Iya. Kita akan usaha maksimal gitu. Kita sudah bertekad bahwa meskipun besok hari kiamat, hari ini kita akan maksimalkan segala daya upaya untuk menggapai keadilan terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan. Masya Allah, luar biasa. Terus kalau pesan Ajis dia sebagai pengacara, nanti kalau saya bilang pesan Habib kan belum ketemu Habib ya. Terhadap umat, terhadap pencinta Habib ini gimana yang terus menunjukkan rasa cinta dan harus menanggung risiko seperti sekarang ini? Iya, kita sangat berterima kasih, mengapresiasi dan menghormati serta mendoakan semoga mereka perjuangan menuntut keadilan ini dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah akan mengganjar para pelaku kezaliman dengan ganjaran yang setimpal. Untuk teman-teman yang diangkutin ke Polres, ke Polda, itu ada nggak pendampingan atau apa dari tim hukum supaya mereka? Hari ini sedang tim bekerja di Polda dan di Polres Jakarta Pusat. Masya Allah. Ada berapa orang yang ke bawah itu? Tadi informasinya kurang lebih 10 lah. 10 orang ya? Kurang lebih. Tapi masih kita data lagi nanti. Oke, dan itu pendampingannya. Dan biasanya nggak terlalu lama ya, mereka cuma 1 malam atau apa ya? Mudah-mudahan. Amin. Saudara sekalian, ini demikian obrolan saya dengan Ajis. Saya tidak banyak bercanda karena ini masalah serius, ketawa juga. Ini masalah terlalu serius untuk dibuat bercanda, dan buat kita benar-benar satu peristiwa yang sekali lagi menunjukkan betapa kekuasaan telah disalahgunakan dengan ugal-ugalan. Bagaimana hukum di tangan penguasa dilipat, ditekuk, dijungkir balik untuk kepentingan kekuasaannya. Padahal kalau dipikir-pikir, Habib ini salahnya apa? Nggak pernah korupsi, nggak pernah makan uang rakyat, nggak pernah nimbun narkoba, mengedarkan narkoba, nggak pernah ngangkat senjata untuk berontak dan sebagainya. Nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Nggak pernah nyuap polisi, kan? Nggak pernah gitu. Tapi memang penguasa menjadikan Habib sebagai seolah-olah sumber malapetaka di Indonesia sehingga dimusuhi. Dan kalau meminjam istilah Ibu Nurdiati Atma waktu tim TP3 berkunjung ke DPR, diterima fraksi apa ya, saya lupa, lupa